Oke teman-teman, silakan Pak Fatar ataupun Pak Sulidewo boleh mencatat beberapa pertanyaan yang mungkin sudah ditanyakan. Untuk mengawali diskusi kita, saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Pak Pendeta Billy Kristanto. Pertanyaan ini sebenarnya sudah dibahas oleh teman-teman RBS dan juga Asasi di dalam beberapa waktu kemarin di live streaming terkait juga dengan inkarnasi. Ada satu pernyataan begini Pak Billy, dia mengatakan begini, saat anak manusia turun ke dunia, tentu dalam konteks inkarnasi, anak manusia turun ke dunia menjadi manusia, jelas bahwa sang anak tidak ada di surga. Apakah pandangan ini mewakili kristologi yang biblika atau memang kristologi yang menyimpang? Jadi sebenarnya dia menegaskan bahwa Trinitas itu terpisah karena ada konteks di mana Yesus di bumi, juga nanti ada konteks di mana Kristus kembali ke dunia. Ya, gini ya sudah itu ini hal yang cukup kompleks sih sebetulnya gini. I think di dalam teologi ortodoks ya kita masih berhati-hati untuk nggak menjejerkan langsung gitu ya, maksudnya dua-dua itu dua natur sekaligus pada saat yang sama. Misalnya tadi kita bilang ya, Kristus itu di atas kayu salib dia mati dan nggak mati. Ini bahaya kan kalimat kayak gini kan ya. Misalnya waktu Alkitab mencatat Yesus bilang dia nggak tahu hari kedatangannya, terus kita bilang Yesus tahu dan nggak tahu gitu misalnya. Ini bahaya gitu, bahaya kita mengatakan seperti itu. Lebih baik kita golden rule ya, mencukupkan diri dengan kesaksian Alkitab. Alkitab bilang apa sih gitu tentang hal itu gitu. Alkitab ada ngomong apa tentang Yesus di dunia gitu. Kita mencukupkan diri dengan kesaksian Alkitab itu ya. Itu dari sana terus kemudian ya kita membangun teologi kita gitu. Nggak usah berspekulasi dengan kalimat-kalimat paradoksikal kayak gitu ya. Karena itu nggak menolong gitu, nggak menolong. Well, to be precise, inkarnasi sendiri itu memang babat batu sandungan kan ya. Karena ya human nature kan human nature dan divine nature itu memang antitetikal to be precise, memang antitetikal gitu. Itu melampaui ya daya tampung manusia gitu. Gimana ya bisa terbatas dan tidak terbatas gitu kan ya. Itu kan memang sesuatu yang nggak bisa dipahami kan ya. Untuk logika manusia ya itu kontradiksi lah gitu. Tapi justru misteri inkarnasi kan memang ada di sana gitu. So, saya mau mengacu kepada ini ya, doktrin. Nah, ini ada ini quite khas ya yang disebut dengan extra Calvinisticum ya. Nah, itu satu-satunya ya. Ini pun juga bukan tanpa kritik, misalnya orang ini ya, orang Lutheran akan mengatakan doktrin ini problematis gitu, extra Calvinisticum. Extra Calvinisticum itu mengajarkan apa sih? Mengajarkan ini apa gini ya. Kemanusiaan Yesus kan terbatas ya, itu nggak bisa menampung ketidakterbatasan keilahian ya kan. Jadi ada bagian yang meluap gitu ya, ada bagian itu yang disebutkan ekstra gitu. Keilahiannya itu ekstra dari kemanusiaannya. Nah ini sebetulnya kan again ya, ini satu-satunya perkecualian ya, pembicaraan yang sekaligus gitu ya, pembicaraan yang sekaligus terbatas dan tidak terbatas. Tapi ada dasar Alkitabnya ya. Misalnya Salomo itu loh. Salomo kan pernah mengatakan rumah yang aku bangun ini ya. Ini kan terbatas ya. Mana bisa sih menampung ketidakterbatasan ya. Engkau yang begitu besar, mana bisa dimuat oleh rumah ini gitu. Itu kan ada ya ayat Alkitab itu ya. So, ini ada gambaran ekstra gitu. Kalau mau dibilang gini maksudnya, Allah hadir sepenuhnya enggak di baitnya? Jawabannya iya, Allah hadir sepenuhnya. Tapi Allah juga ekstra ya, ekstra beyond bait itu, karena bait itu nggak bisa menampung kepenuhan Allah. Sudah mengerti ya maksudnya ya. Nah, oleh orang-orang ini ya, apa Calvin ini extra Calvinisticum ini by the way sudah bisa mendapatkannya di dalam Heidelberg Catechismus ya. Of course di dalam Calvin juga ada, dan surprisingly saya pernah baca ini di dalam tulisannya Cyril of Alexandria. Ternyata ada konsep ini juga gitu. Konsep ekstra ini ya, konsep yang meluap itu ya, yang meluber itu. Nah, maksudnya balik ke pertanyaannya gini ya, saya. Yesus ya, pribadi Yesus menurut natur manusianya, kehadirannya ya sudah pasti terbatas, jelas sekali, karena keterbatasan itu belong to human nature gitu. Human nature ya terbatas gitu kan ya. Jadi kalau saudara membicarakan pribadi Kristus
menurut natur manusiana, ya. Ya dia terbatas, betul. Dia terbatas. Dia ada di dunia gitu dalam hal ini, ya. Nah, cuma kalau kita mendekatinya dari perspektif keilahiannya, which again konsep ekstra tadi, ya. Ini mungkin satu-satunya ya case di mana kita bisa membicarakan secara paradoksikal, ya. Keilahiannya gitu, ya. Ini apa? Itu luber dan nggak bisa diikat oleh kemanusiaan yang terbatas kan, ya, di dalam hal ini. Pasti melampaui itu kan, ya. Nah, di dalam kaitan ini, ya, mungkin orang itu bisa terganggu kalau dikatakan waktu inkarnasi, ya gini lah, saya pertanyaan sederhana. Waktu inkarnasi, Yesus kehilangan kemahadirannya enggak sih? Mungkin pertanyaannya lebih gampang dijawab kan, ya. Betul kan, ya? Waktu inkarnasi, apakah Yesus kehilangan kemahadirannya? Sudah bisa jawab dong kalimat ini, pertanyaan ini. Jauh lebih gampang kan? Jawabannya yaitu, halo? Tidak. Iya, jelas tidak lah. Kalau Yesus kehilangan kemahadirannya, berarti Yesus rusak dong keilahiannya. Simpel kan, Yesus, ya? Waktu inkarnasi, apakah Yesus kehilangan kemahadirannya? Ya tidak, gitu. Yesus tetap maha hadir karena dia Allah sepenuhnya kok, gitu. Ya dia hadir lah, hadir di mana-mana, gitu. Nah, tapi ini kan sesuatu yang paradoksikal, ya, kita membicarakan ini, ya. Nah, saya lebih mau kita baca ayat Alkitab aja lah, gitu, ya. Kita nggak usah berspekulasi, meskipun misalnya gitu, ya. Yesus waktu itu di Nazaret, sebetulnya Yesus juga ada di Surabaya. Wait. Ngomong kalimat kayak gini, ya. Nggak usah ngomong surga lah, Surabaya aja misalnya gitu, ya. Atau Tangerang atau Jakarta gitu, ya. Saya akan tanya, mana ya Alkitabnya, ya? Yesus juga di Tangerang itu mana ya Alkitabnya gitu. Nah, nggak saya poinnya gitu. Nggak menolong, ini teologi kayak begini nggak menolong gitu, saya nggak menolong. Mendingan kita baca Alkitab saja, Yesus dibilang di Nazaret, dia sudah di Nazaret lah gitu. Berarti itu penekanan Alkitab, Yesus hadir di Nazaret menurut natur manusianya. Ya sudah gitu saja gitu. Nggak usah saudara tambah-tambahin dengan teologi spekulatif. Tapi sebetulnya dia juga ada di Pamekasan, dia ada di Surabaya, dia ada di Bojonegoro, dan juga di New York dan London. Dan nggak ada gunanya ngomong kayak gini untuk apa coba? Untuk apa gitu ngomong kayak gini? Nggak, kita juga nggak tertarik ngomongin itu. Tapi saudara mengembangkan konsep kemahadiran yang nggak dicatat Alkitab gitu. Sekali lagi ya, saya nggak mengatakan Yesus nggak maha hadir loh, bukan. Tapi Alkitab nggak tertarik membicarakan itu, betul nggak sih? So ya lebih baik kita membatasi saja gitu. Ini apa kalimat-kalimat itu karena nggak menolong apa-apa. Nggak make any difference Yesus maha hadir di Surabaya. Lalu so what gitu maksudnya. So, terus kenapa gitu maksudnya? Ya kenapanya nggak bisa diterusin lagi kan, nggak bisa diuber lagi gitu. So untuk apa ya teologi kayak begini jadinya gitu? Mendingan kita mengagumi Allah yang tidak terbatas itu kok ya bisa ya, kok mau ya terbatasannya di Nazaret. Nah itu kita jadi makin cinta. Nah ini yang berguna teologi kayak gini. Kok rela ya dia dibatasi hanya di Nazaret misalnya gitu ya. Nah itu berguna teologi kayak gini. So hati-hati saya hati-hati kembangin teologi spekulatif yang nggak kemana-mana. Itu ntar, aduh ini teologi kayak gini ini nggak berdampak apa-apa untuk spiritualitas gitu, nggak membuat saudara lebih cinta jemaat, nggak lebih saudara mencintai orang berdosa, tapi makin mikirnya nggak karu-karuan. Aduh, saudara main sudoku aja lah, gitu.